Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya'balu taubata an ibadi wa ya'fu 'anis sayyi'at. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده خزائن الأرض والسماوات وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah awsini qala iza amilta sayyi'atan fa'atbi'ha hasanatan tamhuha qultu ya Rasulullah aminal hasanati la ilaha illallah qala ya abdal hasanat. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, ya Rasulullah, nasihatilah aku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu telah mengerjakan suatu kejahatan, maka lakukanlah kebaikan, niscaya kejahatan itu akan terhapus. Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah bacaan la ilaha illallah adalah termasuk kebaikan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia adalah kebaikan yang lebih utama. Hadis riwayat Ahmad. Dari keterangan hadis di atas bahwa dosa-dosa kecil dapat terhapus dengan melakukan kebaikan, tetapi dosa-dosa besar hanya dapat terhapus dengan taubat atau dengan rahmat dan ihsan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surah Al-Fat ayat 2 yang berbunyi, liya'firu lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa litimma ni'matahu 'alaik, yang artinya supaya Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, dan Dia menyempurnakan nikmatnya kepada engkau dan ditunjukinya engkau kepada jalan yang lurus. Apabila suatu dosa telah diampuni, maka dosa itu akan dihapus dalam buku catatan. Di dalam sebuah hadis dinyatakan apabila seseorang bertaubat, maka dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, malaikat kiraman katibin, yaitu malaikat pencatat amal manusia, tidak mengenal lagi dosa manusia itu. Anggota tubuh si pendosa itu pun melupakan, dan bumi di mana dosa itu dilakukan juga melupakannya, sehingga tidak ada yang akan menjadi saksi terhadap amal-amal yang baik ataupun yang buruk. Anggota tubuh manusia semuanya akan ditanya pada hari kiamat tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh tiap anggota tubuh itu, yang baik maupun yang buruk. Hal ini berulang kali diperingatkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 24 yang berbunyi, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yang artinya pada hari lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dulu mereka kerjakan. Alangkah bahagianya mereka yang tidak menghadapi saksi-saksi yang menjadi saksi amal-amal buruk, karena ia tidak pernah melakukan suatu keburukan. Kalaupun ada, maka telah dimaafkan karena taubat. Akan tetapi ia akan menghadapi saksi tentang amal-amalnya yang baik, beratus-ratus bahkan ribuan saksi terhadapnya. Oleh karena itu, jika terlanjur melakukan dosa, segeralah bertaubat, karena taubat dapat menghapus dosa, sehingga yang tinggal dalam buku catatan amal hanyalah kebaikan yang dipersaksikan oleh anggota-anggota tubuh yang mengerjakan kebaikan-kebaikan itu. Para jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa isi kandungan hadis di atas telah diperkuat oleh sebuah hadis yang mengatakan bahwa seorang yang bertaubat dari dosa-dosanya adalah seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa itu.
Dan hadis lain yang semakna dengan hadis ini disebutkan bahawa kalimat iman tidak meninggalkan satu dosa pun. Maksudnya adalah jika seseorang pada akhir hayatnya memeluk agama Islam dengan mengucapkan kalimat thayyibah, kemudian ia wafat, maka tidak diragukan lagi semua dosanya yang telah lalu sewaktu ia kufur akan diampuni. Dan jika seseorang telah beriman dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau kalimat thayyibah kemudian melakukan dosa-dosa, maka kalimat ini akan menjadikan pembersih hati baginya. Jika kalimat itu diucapkan sebanyak-banyaknya, maka hatinya akan menjadi bersih. Dalam keadaan demikian, ia tidak akan merasa senang jika tidak bertaubat, dan taubatnya itulah yang menyebabkan semua dosanya diampuni. Pengertian taubat yang sebenarnya adalah menyesali dan merasa malu terhadap dosa-dosanya serta bertekad dengan sungguh-sungguh untuk tidak melakukan dosa itu lagi. Di dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Beribadahlah kepada Allah dan jangan sekali-kali menyekutukannya dengan sesuatu pun. Beramallah dengan ikhlas seolah-olah Tuhan berada di sampingmu dan kamu melihatnya. Anggaplah dirimu seperti orang yang telah mati. Berzikirlah kepada Allah di tiap-tiap tempat dan tiap keadaan, agar kamu mendapatkan saksi yang banyak pada hari hisab. Dan apabila telah melakukan suatu dosa, maka segerakanlah berbuat kebajikan. Jika dosa itu dilakukan dengan bersunyi diri, maka perbuatlah kebajikan itu dengan sunyi diri juga. Dan sebaliknya, jika dosa itu dilakukan di hadapan khalayak, maka kerjakanlah kebajikan itu di hadapan khalayak juga." Dan sebelum kita menutup majelis taklim ini, marilah kita berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala abdika wa nabiyika sayyidina wa habibina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.